ini bosnya. Udah sayang, udah. Nggak apa-apa. Nah, Bapak diboncengin. Anjay, Bapak dibonceng ya? Boleh. Jalan. Ambil lo, HP-nya lo. Kelihatan. Nih. Di sini nih, sini. Karungnya bisa buat itu pasir. Warna hijau lo. Awas nggak kelihatan. Awas, lagi di video ini awas. Nah, kalau ada rusak, kan awas mau di videoin. Tuh Anon tuh. Rutenya kurang satu loh. Oh, rutenya kepasang belakang. Yakub Masibon juga menjelaskan misalkan ada kasus ijazah Jokowi naikin liga ini menyesatkan dan membuat gaduh di masyarakat. Selain itu, Mojabut Jokowi dirugikan. Udah jadi itu mau lagi di videoin ntar. Tim liputan News melaporkan. Kamu diem. Oh, dia diem lagi di video. Kenapa lu yang serius? Mana? Imam yuk. Ya, sini Mbak. Ambil air apaan? Oh iya nih kamu nih. Gelas yang kecil yang buat tutup tekon. Iya. Sini teh masuk. Oh, jadi emang. Teh rembes juga. Tembang, adem. Ya, sih itu lagi di video kamu. Semrawut emang kamu. Bentar Anon. Balap ya? Ntar sama Bang Gibran ya? Hujan kan? Iya. Bilang halo guys, aku dibeliin sepeda gitu. Bilang dong. Dim jangan main gunting Dim. Iya, nanya ini nggak dikasih tanggal apa? Agustus. Tadi aja Agustus kesih. Berapa beratnya? Berapa? Sama 9,7. 9. Oh, 4. Belum apa belum ambil kunci Nur. Iya kan. Kamu dialing-alingin di video, aling-alingin. Halo. Ntar Nur ngambil kunci dulu Nur. Kuncinya Nur. Ya Pak, kita agak empat ya. Ya.
Udah diem. Iya. Kenapa kamu maunya warna hijau? Warna biru aja cakep. Nah, kalau main sepeda, sepedanya di luar, jangan di dalam rumah, oke? Iyalah di luar. Iya. Buat tidur. Tapi mau sendiri dong. Ya, dan masih bersama kami di ID Today, pemirsa Kejaksaan Agung meminta uang 11,8 triliun rupiah dikembalikan 5 entitas korporasi di bawah naungan Ya, uang itu merupakan hasil dari tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah 2022. Ya, dan konferensi pers yang digelar Selasa siang, Kejaksaan Agung memperlihatkan gunungan uang hasil kerugian negara yang dikembalikan oleh para terdakwa korporasi Wilmar Group. Dan penyitaan ini dilakukan untuk Mana no, setengah no. dan berdasarkan izin ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat, uang sitaan tersebut kemudian disimpan di rekening penampungan Jampitus. Ya, kini kasus tersebut masih dalam kasasi dan karena dalam putusan sebelumnya majelis hakim memutuskan para terdakwa. Dalam perkembangannya, kelima PKL operasi tersebut beberapa saat yang lalu mengembalikan sejumlah uang kerugian negara yang ditimbulkan total seluruhnya seperti kerugian yang telah terjadi yaitu 11 triliun 880 miliar Ya udah. 351 juta Lah kamu tadi gimana? 600 miliar rupiah. Uang tersebut sekarang kami simpan di rekening penampungan lain di RTL serta Agung juga tidak ini pada Bank Mandiri. Bahwa selanjutnya Bentar, belum saya di kembalikan tersebut penuntut ini telah melakukan penyitaan belum penetapan nanti kira ke Jumaka pengadilan negeri makan 40 dari nasib IPC dari data PPK dari 2025 PNKSK. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan berdasarkan ketentuan pasal 39 pasal 1 A untuk pasal 38 pasal 1 kuat untuk kepentingan pemeriksaan kasasi. Bisa mantan pejabat Mahkamah Agung yang juga dikenal maklar perkara Zahrok Richard menghadapi siap vonis kasus dugaan suap vonis bebas rumah tangga terkait kematian Dini Sera hari ini. sedang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. yang tarik Ya, tentang selain Zahra, hakim juga akan membacakan vonis terhadap Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya dan pengacara Ronald Lisa Rahman. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mendakwa Ibu Ronald Tanur, Meriska memberi suap agar anaknya divonis bebas dalam kasus tewasnya Dini Sera. Uang suap tersebut diserahkan kepada 3 hakim jangan halo bentar dulu. IPN Surabaya yang juga telah menjadi terdakwa. Sementara itu, Zahrok Richard didakwa menerima gratifikasi 950 Bentar ya, miliar Pak. rupiah Rapi dan dulu ya. 51 kilogram emas selama 10 tahun menjadi pejabat MA.
Selain itu, Zara didakwa terlibat menjadi penggerak perkara dalam vonis bebas Ronald Tanur. Dan untuk mengetahui jalannya agenda sidang hari ini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Esra Ambarita dari Tipikor Jakarta. Baik, selamat pagi Esra, apakah sidang ini sudah dimulai? Ya, selamat pagi Togi Dia dan juga pemirsa. Betul, hari ini kita akan sama-sama mendengar vonis maupun putusan hakim untuk 3 terdakwa dalam kasus ataupun perkara vonis bebas Ronald Tanur. Di mana 3 terdakwa ini Entar, naik nanti bapak benerin, entar harus naik. pejabat MA, kemudian yang kedua adalah ibu dari Ronald Tanur yakni Meris Taujaya, dan satu lagi adalah pengacara dari Ronald Tanur yakni Muhammad. Namun kalau Ali perhatikan bahwa agenda sidang ini belum dimulai dan ruang sidang juga belum dibuka, tapi kalau mungkin situs resmi dari Tipikor ini akan dimulai Bapak mau sabar dong. tidak mengalami perubahan. Nah, tadi sempat saya sampaikan bahwa ini adalah mendengarkan sudah ikuti persidangan, rentetan persidangan sudah dibacakan juga pledoi hingga tuntutan. Ini berbeda-beda. Misalnya saja untuk Hinsa Ahmad yang merupakan pengacara Ronald Tanur ini dituntut dengan 14 tahun penjara dan juga surat izin pengacara advokat ini. Ya. Ya. Iya, ntar. Jangan ngerecokin dulu lagi bapak pasang. Dan juga denda 1 miliar subsidi 6 bulan. Sementara untuk ibunda Meris Taujaya, ibunda dari Ronald Tanur yakni Meris Taujaya, ini dituntut dengan 4 tahun penjara dan denda 750 juta subsidi 6 bulan. Nah, kemarin kita ini juga mendapatkan dakwaan yang berbeda. Misalnya saja untuk Udah, sekarang kita aja dulu, ntar bapak. ini didakwa telah melakukan penyuapan kepada hakim pengadilan negeri Surabaya yang mengadili perkara dari Ronald Tanur dengan total yang diberikan suapnya adalah 1 miliar rupiah. Kemudian juga untuk dari Jakarta ini telah melakukan gratifikasi ataupun penyuapan juga kepada dari pengadilan negeri Surabaya untuk hakimnya oleh sebagai materi. Nah, maksud kami ini dengan totalnya yakni 915 miliar dan ini juga telah mendapatkan atau mendapatkannya yakni dengan total 51 kilogram, di mana ini didapatkan ketika ia menjabat dari tahun 2012 selama ia menjabat di Mahkamah Agung. Nah, kita akan melihat seperti apa jalannya vonis ini, apakah berbeda-beda karena kemarin tetap untuk meyakini atau meminta agar semua pledoi dari para terdakwa ini telah mengingat para terdakwa dan kini telah melakukan tindakan jahat dalam memproses bebas Ronald Tanur. Namun saat diketahui bahwa ini sudah mencuat pada tahun 2023, kemudian di tahun 2024 dari para hakim yang mengadili kasus Ronald Tanur ini menvonis bebas Ronald Tanur sehingga ini mencuat hakim tersebut. Dan itu ketika disebut meninggal ternyata para hakim ini mendapatkan suap yang disebut bahwa uangnya diterima langsung dari Hinsa Ahmad dan ini berasal dari uang ibunda Ronald Tanur. Dan kita akan tunggu bersama karena kita ketahui bahwa dari vonis bebas ini dianulir oleh Mahkamah Agung dengan akhirnya Ronald Tanur ini divonis dengan dari vonis bebas menjadi 5 tahun penjara. Apakah tuntutan ini nanti akan sepenuhnya diyakini oleh hakim ataukah justru akan ditindak sebagai vonis yang harus ditunggu bersama pada hakim. Menurut Anda Sila dan juga baik, kita akan tunggu bagaimana nanti perkembangannya. Terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Gedung Tipikor Jakarta. Untuk kasus kematian Yeni Sarah Aprianti di Surabaya, Jawa Timur berujung pada penangkapan 3 hakim pengadilan negeri Surabaya. Hal itu merupakan Meris Taujaya, mantan pejabat Mahkamah Agung, turut terseret kasus ini. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara ini, yakni Endro Dani, Leko dan Heru Hanjil sebagai penerima suap
disertifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Halo, jangan kecicilan mulu ah. Di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memenuhi daerah, mantan pejabat MA Zalor Fikar, Ibu Tanur Medica, dan pengacara Tanur Nusa Rahmat. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mendakwa Meriska Ibu Tanur memberi surat agar anaknya divonis bebas dalam kasus tewasnya di Nusera. Surat itu diberikan kepada 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yang mengadili melalui pengacara Tanur Nusa Rahmat. Sementara itu, Zalor Fikar didakwa menerima gratifikasi sebesar 915 miliar rupiah dan 51 kg emas selama 10 tahun menjadi pejabat MA. Selain itu, Zalor juga didakwa terlibat menjadi maklar perkara dalam vonis bebas Ronald Tanur. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan kekasihnya di negara yang meninggal dunia. Peliputan Aidus melaporkan. Bisa jalanlah Jompet poin 25 yang diadakan di Jakarta Utara memasuki hari terakhir. Dan menyediakan lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan di Kecamatan Kelapa Gading. Ya, peserta yang sudah daftar melalui online agar tidak jadi antrian di lokasi. Kegiatan ini diharapkan bisa mampu menyiapkan pencari kerja ini sebanyak-banyaknya agar pengangguran di Jakarta Utara berkurang. Dan saat mengetahui saksi para pekerja di Jakarta Job Fair 2025, kita bergabung dengan rekan Ismalia Medesari dari gedung Judo Kelapa Gading Jakarta Utara. Selamat pagi menjelaskan Ismalia, bagaimana suasana terkini di Job Fair hari ini? Ya, selamat pagi, Togi Zila dan juga pemirsa. Kalau ditanya bagaimana suasana di tempat kami melakukan pelatihan di gedung Judo Kelapa Gading Jakarta Utara pada acara Joper ini cukup ramai. Togi dan Zila juga dan juga pemirsa. Memang dari pagi kami pantau memang sudah banyak para pencari kerja yang memang sudah mendatangi gedung Judo yang akan dilakukan untuk segera mencari melihat perusahaan-perusahaan apa yang sekiranya cocok untuk mereka melamar pekerjaan. Dan bisa dilihat di belakang TV Anda, di belakang pemirsa ini suasana di sini ini banyak sekali ramai pencari kerja yang sedang melihat perusahaan-perusahaan dan TV-nya. Kalau diam dan berisik mulu. Perusahaan yang tergabung dan ini bergerak di berbagai bidang. Contohnya seperti food and beverage, ada juga dari bidang perbankan, ada dari bidang hospitality, bidang transportasi, dan juga masih banyak yang lainnya. Dan sebagai informasi juga teman-teman pemirsa di tempat nantinya akan ada workshop yang diisi oleh pihak dari seluruh dari presiden yang akan mencari kerja yang cocok untuk mereka memasuki atau kualifikasinya dan tadi Jemaah haji Indonesia asal Depok dan Bekasi, Jawa Barat
mendarat darurat. Nanti malam kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Coba kamu ganti nama dulu ya. Bikin gurihnya, dan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kebijakan para pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden hingga kabinet dalam negeri. Aku awal dari Indonesia. Kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, yang diperlukan untuk membantu jaga daya tahan tubuh. Anaknya tidak cepat. Investigasi eksklusif. Dan untuk isu-isu terkait untuk merendahkan akan dijawab dengan jelas dan tegas. Wih, belum kelar bos. Terbalik sama juara. Kotor kan itu, jangan mundur. Sino mau tinggi apa mau pendek? Segini ya, tinggi ya. Jatuh. Tinggi aja. Terima kasih yang masih ikutin bersama saya Fazil Kasa dan juga Pemirsa mendapatkan ancaman bom pesawat Saudi Airlines yang mengangkut jemaah Indonesia Depok dan Bekasi Jawa Barat di Bandara Kuala Namu Medan Sumatera. Pesawat Saudi Airlines 527 rute jenderal darurat di Bandara Kuala Namu Medan Sumatera Utara usai mendapat ancaman bom Rusia. Ancaman terima pilot pesawat dari bandara di pesawat Saudi Airlines tujuan Jakarta ini mengangkut 442 jemaah haji asal Depok dan Bekasi. Pesawat terdiri dari pihak kepolisian memastikan pesawat aman dari ancaman bom. Polisi juga ancaman bom dan berkoordinasi. Molos lihat deh.
pipis di pempes. Untuk apa? Mau pempes? Tusuk Sana. itu. Mau pipis ini buka celana itu pempesnya. Enggak. Biar nggak sakit. Jangan pakai pempes. Sini pipis nggak? Yuk. Keluarga mendapatkan kabar teror tersebut dari grup WhatsApp dan langsung menghubungi para jemaah haji. Keluarga senang para jemaah dalam kondisi aman. Yuk pipis yuk. Mau pipis yuk. Ini pipis yuk. Para jemaah haji asal Depok dan Bekasi ini dijadwalkan akan pulang ke Jakarta pada Rabu pagi. Tim liputan ini melaporkan. Seratusan jemaah haji ke-8 Debarkasi Makassar, Sulawesi Selatan tiba di tanah air disambut pelukan Gunting bu, gunting bu. Dokter ini kenapa jemaah asal Kabupaten Bantai yang dijalankan Di sini kanannya aja. yakni 49 kasus. Udah biarin buat mana? Ini aja. Asal mama lagi videoin juga dialing-alingin. Tuh, dialing-alingin. Awas, udah biarin. Ih, anak Biarin nggak, kita tinggal nggak. iya. Iya aja. Kalau mau ngasah memang bisa. Ini jadi ini. Nih. Para jemaah haji Sulawesi Selatan berharap agar pemerintah Nggak boleh, nggak boleh. mengingat antusias masyarakat untuk melaksanakan usul Islam di Polinot sangat besar. Dari Makassar, ini Dari informasi masyarakat, pemerintah mengendara tugas menembak jauh yang tempur F-3 dari Israel. Beneran sama Israel. generasi kelima ditembak sistem pertahanan udara Israel bukan lagi perang sama itu Palestina gitu. Sekarang Iran. Nembak jet tempur Israel. Oh, Iran. Kesel kali Iran. Warga Iran bersorak menyaksikan detik-detik jatuhnya jet tempur Iran yang ditembak oleh sistem pertahanan udara Iran. Jatuh. Di langit malam, nyawa militer dan sistem pertahanan Iran menghancurkan jet tempur Jantan Israel satu di wilayah anu. Abris. Iran telah menembak total 5 pesawat tempur milik Israel. Wih. Lokal dan news agency menyatakan pesawat tempur berinisial F-35 milik Israel telah ditembak jatuh di wilayah Abris. Kamu jangan ikut-ikutan, diem sini om. Diem. Aku lagi di ini sepeda kamu, mau cepet-cepet enggak? Main. Sistem pertahanan udara itu dirancang untuk menembak pesawat rumah jelajah dan juga balistik musuh. Tak berhenti di situ, Iran juga meluncurkan serangan ke gedung markas Badan Intelijen Israel. Gedung yang berada di pesisir Herzliya di Daerah Aviv itu dilaporkan dihantam rudal Iran. Markas. Belum ada laporan Ya, juga atas diserang. kerusakan dari serangan Markas tersebut. mana? Israel. Belum membantuin itu ya, Palestina ya. Pesanan pesawat tak berawak mematikan oleh serangan yang menghantam rumah sakit Farabi di Kemanasar. Israel berharap pada pemerintahnya Serang balik kan. yang mereka miliki hasil tembus. Sama sama Israel. Rumah sakit. Udah ini perang. Aduh. Kamu diem sih lo, jadi anak. yang menatap rumah sakit para tidak bisa serangan pesawat tak awak sendiri Maka diem, duduk, manis.
dan penggunaan di dekatnya. Sabar Ini gitu. menyebabkan kerusakan parah dan mendorong Tuh kayak gapat tuh mainan tali. Gubernur Panusan Habibie menggambarkan Aku serangan talinya aja tersebut dah, dengan nggak perang sepedanya. yang dilakukan oleh rezim Zionis. Kita kalau gede sepedanya. Menggambarkan bahwa unit manajemen krisis provinsi Ini kecil loh, Bang. Oh, drone. sementara itu warga menggunakan bukan api parah ke pemerintahan karena kluster tempat Enggak, itu dia petekek, itu mainan tali. rudal balistik yang ditembakkan dari Irak menghantam dinding sebuah gedung di Israel Tengah dan menembus tempat perlindungan atau bunker. Akibat serangan Nggak ada bunker habisnya. tersebut, 4 orang dewasa, 3 diantaranya ditemukan di dalam bunker. Akibat peristiwa tersebut, Israel disebut mengalami krisis tempat perlindungan untuk warga. Aduh, ini aduh. Bahwa tempat perlindungan di Israel tidak aman. Mau dipasang sama bapak. Evakuasi warga Israel di semua wilayah. Riset Kementerian Luar Negeri mengungkapkan sejumlah warga negara Indonesia terjebak konflik Irak Israel. WNI yang terjebak diantaranya berziarah di Israel dan jemaah haji. Ya, pemerintah Indonesia terus Nggak ada pimpinan loh. masih di Irak dan Israel. Ntar minjem saja Bapak Presiden ya. Kondisi warga negara Indonesia di kawasan Apa, yang Pak? sedang Dedek. tersebut. Apa, Pak? Direktur Perlindungan WNI Udah, ada gunting. Juda Nugraha. Beberapa WNI Apa, Pak? ditutup wilayah Apa, Ting? Israel Apa, dan Pak? Irak. WNI yang Apa, terlibat Pak? merupakan berziarah dan jemaah Apa, haji Pak? Apa, Udah dia mau diem, makanya diem. Apa, Pak? kemudian mendapat pendampingan dari KBRI Aman, Jordania, dan KBRI Tehran. Mau pipis nggak? Halo. Enggak. Mampu. Tuh, Ya, tuh. sebelum melalui kedutaan besar dari Israel di Indonesia menegaskan Iran berada pada posisi membela diri terkait konflik dengan Israel. Minum, dia belum minum. Ingusnya. Dia belum minum. Habis makan pisang. mau minum. Evakuasi yang diperlukan. Ini udah aku. Apa tuh? Bom 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 bom. Ini ulang aku. Israel terus melancarkan serangan udara ke jalur Gaza dan akibat serangan Israel, setidaknya 50 warga Oh, nggak ambil. Udah, sekaligus menutup jumpa kita di hari Makan, ini. makan. Informasi terbaru lainnya di www.id.id. Tayangan berita ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube RPJ iNews. bisa langsung menyaksikan Ainus yang bersama rekan kami Yasmin akan melakukan jalan depan. Saya Fadila Kerisa. Dan saya Robi Sangga pamit diri. Semoga lintas. Have a great day. Bye. Orang diem dulu ah. Kebakaran terjadi saat serangan udara Israel membuat barisan warga Gaza yang tengah mengantri di Tiberias, Gaza. Israel lagi-lagi menggunakan bantuan makanan sebagai jebakan mematikan bagi warga
Bentar, Hanum. Nggak isi kan nggak dibuang. Bentar aja, Hanum. Nunggu Papa. Kenapa bocor? Oh bocor enggak? Asap tebal disertai kobaran api menyebabkan 5 rumah di pemukiman penduduk di Jalan Pohon Mama. Akses yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran alami kesulitan memadamkan kobaran api. Warga pemadam lokasi berjibaku membantu petugas memadamkan api. Selanjutnya, 15 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran korsleting listrik dari salah satu atap rumah warga. Kini Ditreskrim Polres Palmerah Polsek Oh harus pakai yang warna pink di. Apa dia? Iya. Dia sama dari apa? Harus buat warna pink. Coba nih. Coba nih. Warna pink. Apa tuh dong? Leduk. Mau buat warna pink di yang putih. Lagi warna Dari sejak Selasa sore, mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Dipersempatkan di Kabupaten Jambi, ratusan kendaraan terjebak banjir. Dinas Bot sempat terendahkan antara para pengendara yang berdua tak bisa. Berapa? Sejumlah pengendara motor yang memaksa melintas justru mengalami mogok mesin. Sementara itu, ratusan rumah di dan banjir. Diam. Sementara pengurus RT di RW 03 terjebak banjir akibat banjir belasan mobil di atas sejak Selasa sore. Ketinggian Jangan ada apa. menekan hingga 1,5 meter. Meski demikian, Diam. petugas menyampaikan proses dan melakukan untuk evakuasi. Ya ini sayang. Sayang tadi boncengin ya. Apa tadi mau pegang? Iya. No. Gunung no. Gunung. Ya api kayak api gitu. Gunung meletus. Nasib mantan pejabat disebutkan siang ini dalam sidang vonis kasus suap di Presiden Prabowo Subianto Cuma nggak bocor. Pegang udah. Senang sekali saya Yasmin Atadia kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyebutkan beragam informasi penting lainnya. Ayu Siang ini kami awali dari informasi bus yang ditumpangi rombongan korban terbalik di pinggir jalan raya Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan penumpang terluka. Akibat kejadian tersebut, sejumlah rumah panik dan terbuka. Terus diketahui, usai mengantar rombongan kondangan dari wilayah Prakat Pekalongan
untuk menuju kembali ke daerah asal di Banten, Jawa Barat. Saat melewati jalan menanjak dan sempit, bus berpapasan dengan sebuah truk. Bus lalu berhenti dan mundur untuk mobil jalan, namun justru terprosok dan kembali ke parit di sisi jalan. Saat lantas Polres Batang telah melakukan olah TKP dan mencatatkan saksi. Tugas sudah mengevakuasi kendaraan dan mengamankan lokasi kecelakaan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Sukabumi, iNews Jakarta. Pemirsa, mobil bermuatan BBM ilegal meledak di Jalan Raya Kota Bogor, Sulawesi Tenggara. Sopir mobil selamat namun langsung melarikan diri. Sebuah mobil pengangkut BBM ilegal meledak saat melintas di Jalan Makassar Pintu Batulo, Kota Bogor, Sulawesi Tenggara. Ledakan membuat panik warga sekitar dan membuat mereka lari selamatkan diri. Diduga mobil tersebut mengangkut sejumlah jerigen BBM yang timbul. Tiba-tiba jerigen BBM tersebut meledak. Supir mobil selamat dalam insiden tersebut. Sopir sempat mengarahkan mobil ke depan sepi sebelum kemudian melarikan diri. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk padamkan api. Polisi yang melakukan pemeriksaan temukan beberapa jerigen di dalam mobil yang diduga akan digunakan untuk sebar BBM. Boy kopi. Saat ini polisi masih menyelidiki identitas pemilik mobil dan memburu supir mobil yang kabur. Dari Kota Bogor, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa di kawasan Rawa, Lo tengkaren lo. hingga mencapai setengah meter. Apaan tuh? Paling kita aku. Pemirsa, warga pagi-pagi terpaksa menerobos banjir untuk bisa beraktivitas. Tadi Pak, ini Warga banjir. RT di pemukiman warga kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Tahu Barat. buaya. Setengah meter. Tahu buaya kali. Enggak lah, boleh tempat itu nih. Sama sawahan. Kata 12. Kejedot. 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 Enggak, ini mah Bella. Bella. Bella nggak boleh. Pemirsa, di tengah ancaman banjir, tumpukan sampah justru menutupi permukaan aliran Sungai Citarum di